Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita sudah masuk di bab kedua, yaitu di semester genap ini termasuk bab 8 tentang resensi, menganalisis teks resensi. Kita mulai dari definisi dulu. Teks resensi adalah teks yang menyajikan informasi tentang ulasan, tanggapan, atau komentar mendalam tentang isi buku, kelebihan dan kelemahannya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa resensi itu adalah tanggapan, penilaian, pertimbangan tentang baik buruknya sebuah buku, kelemahan dan kelebihan sebuah buku, dan sebagainya. Nah, unsur-unsur isi dalam resensi itu terdiri dari 4 pokok. Yang pertama adalah rekomendasi. Artinya apa? Rekomendasi itu saran-saran bagi pembaca. Isinya adalah saran bagi pembaca. Kemudian identitas buku. Jadi ketika kita membuat resensi, hal pertama yang harus kita tulis adalah saran dulu, saran bagi pembacanya. Kemudian identitas buku. Jadi identitas buku itu buku apa yang harus diresensi, terdiri dari judul. Jadi judulnya apa? Kemudian pengarangnya siapa? Penerbitnya penerbit apa? Ketebalan buku berapa? Bisa jadi dengan tebal halaman. Ketebalan itu tebal halaman. Kemudian harga biasanya juga ada. Lalu setelah identitas buku, apa yang harus kita tulis dalam resensi? Tentang ringkasan. Jadi kalau ada buku baru, itu kita resensi, kita buat ringkasannya setelah kita adakan judul. Formatnya nanti bisa saya berikan selanjutnya. Jadi ringkasan buku itu berupa isi. Jadi pokok-pokok isi buku pada setiap babnya. Jadi diringkas di dalam setiap babnya. Sama dengan kalau saya sinopsisnya, ya, sinopsis isi bukunya itu. Baru masuk di kelemahan dan kelebihan. Nyawa dari resensi ada di kelebihan dan kelemahan. Jadi resensi itu identik dengan kelebihan dan kelemahan. Artinya apa? Di dalam apa yang harus kita tulis, kelebihan dan isinya. Isinya itu mempunyai kelebihan apa? Ceritanya mempunyai kelebihan atau kelemahannya apa? Kemudian ada bahasa. Bahasa yang dipakai itu apa? Bahasa remajakah, bahasa ilmiahkah, dan seterusnya. Kemudian ilustrasi. Jadi ilustrasi itu gambaran tentang buku tersebut. Nah, objek yang biasa diresensi itu bisa cerpen atau novel baru ya yang muncul. Kemudian ada juga film atau drama. Jadi film atau drama yang baru. Ada juga lagu bisa diresensi. Lukisan pun bisa, Nanti ada lukisan baru kita melukis atau siapa yang melukis lagu kita resensi bisa. Dan terakhir adalah tentang buku ilmu pengetahuan atau buku-buku non-fiksi. Lalu kita masuk di struktur teks resensi. Apa struktur teks resensi? Yang pertama identitas buku yang tadi sudah saya jelaskan, ada judul, ada tebal halaman, ada penerbit, tahun terbit bisa jadi ada juga, dan seterusnya. Lalu kemudian orientasi. Pertama yang harus kita buat resensi itu adalah orientasi, yaitu yang seperti halnya yang tadi saya beritahukan, bahwa di rekomendasi, ada rekomendasi atau saran-saran pembaca itu masuk di dalam struktur yang orientasi. Pertama, orientasi. Seperti halnya teks-teks yang lain, semua teks itu pasti ada 3 hal, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Entah itu namanya pendahuluan itu tesis, entah itu namanya adalah orientasi, entah itu nama yang lain. Yang jelas isinya adalah pendahuluan. Setelah identitas buku itu di atas, lalu masuk ke ranah resensinya sendiri, yaitu tentang orientasi. Kita buat dulu orientasi atau pendahuluannya. Baru lalu paparan argumen. Jadi argumen atau pendapat kita tentang buku baru tersebut. Nah, di situ di dalam orientasi itu ada jenis buku apa dan yang ditulis itu ya, jenis bukunya seperti apa, lalu ke pengarangan. Maksudnya begini, yang ngarang siapa, background atau latar belakang pengarangnya seperti apa, kenapa pengarang membuat cerita seperti itu atau tulisan seperti itu. Nah, itu dijelaskan semua.
Tetapi kalau sudah masuk di dalam paparan argumen itu sudah mulai pada isinya, yaitu mulai analisisnya, mulai memasukkan keunggulan dan kekurangan atau kelemahan di dalam resensi di dalam buku tersebut. Jadi apa kekurangannya, apa keunggulannya dengan banyak argumen kita. Jadi kita tidak cuma mengatakan unggul, kurang, lemah, enggak, tapi unggul kenapa, argumennya apa, kurang atau kelemahan itu argumennya seperti apa. Jadi ada pendapat-pendapat yang harus dimunculkan di dalam menulis keunggulan dan kekurangan sebuah resensi. Nah, yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi itu penutup. Biasanya isinya adalah layak tidaknya buku itu untuk dibaca atau dikonsumsi. Nah, kalau misalnya buku itu banyak kelebihan atau keunggulannya, biasanya di akhir atau di rekomendasinya itu adalah buku itu layak untuk dibaca atau dikonsumsi. Tetapi ketika resensinya itu lebih banyak mengulas tentang kekurangannya, biasanya di dalam rekomendasi atau kalimat terakhir atau penutupnya itu adalah buku itu tidak layak atau tidak bisa untuk dikonsumsi. Kemudian ciri kebahasaan teks resensi, ada konjungsi penerang atau penegas ya. Kalau saya katakan penegas, ditegaskan bahwa gitu. Ada yakni, yaitu, nah itu. Kemudian ada konjungsi temporal atau waktu, sejak, kemudian, akhirnya, setelah, sesudah, ketika, dan sebagainya. Ada pernyataan saran. Pernyataan saran itu berupa isi. Yang disarankan itu adalah isinya. Jadi gini, sebaiknya atau menurut saya resensi ini buku ini harusnya begini-begini. Nah, isinya karena isinya adalah seperti ini dan sebagainya. Atau pernyataan saran dalam bahasanya diberi saran. Ketika bahasanya itu kurang bisa dipahami pembaca, ya kita tulis di situ. Sebaiknya kalau judulnya berkaitan dengan remaja, sebaiknya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang remajais, jadi yang memunculkan kata-kata yang bisa dipahami oleh remaja zaman sekarang, misalnya begitu. Kemudian ilustrasi, jadi pernyataan saran, ilustrasi, jadi saran terhadap ilustrasi yang muncul di resensi di buku tersebut. Ilustrasinya misalnya kalau ilustrasinya jelek ya kita sarankan apa, kalau bagus ya kita berikan saran yang seperti apa juga. Lalu yang terakhir adalah konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab itu ada di sebab atau karena. Jadi dua konjungsi penyebab memang kalau nggak sebab adalah karena. Nah, langkah-langkah membuat teks resensi, yang pertama adalah mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas. Catat dulu identitasnya buku. Bukunya judulnya apa? Penerbitnya siapa? Tahun terbitnya apa? Ketebalan bukunya seperti apa? Dan sebagainya. Kemudian meringkas dan menganalisis hal-hal penting atau yang menarik dari isi buku itu. Dianalisis dulu yang penting, yang menarik dulu kita lihat. Lalu setelah kita melihat, menganalisis yang menarik atau yang penting, pasti akan muncul kelemahan dan kelebihan. Kalau sesuatu yang menarik itu menurut kamu itu ada kelebihannya, atau yang sesuatu yang penting itu ada kelebihannya, maka ditulis di nomor 3, yaitu menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. Kalau kita menganalisis dari hal-hal yang penting itu lebih banyak kelemahannya, maka tulislah, telaalah kalimat kelemahan isi buku tersebut. Jadi muncul kemudian menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. Kemudian yang keempat adalah merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku tersebut secara keseluruhan. Jadi sinopsisnya atau kesimpulannya, bukan sinopsis tapi kesimpulannya. Jadi setelah kita menelaah kelebihan dan kelemahan, maka muncul kesimpulan apakah buku itu bagus atau tidak bagus. Nah, buku itu bisa dikonsumsi untuk pembaca atau tidak. Kemudian terakhir adalah membuat saran-saran untuk pembaca. Jadi setelah itu baru kita berikan saran. Sebaiknya untuk pembaca ya, bukan untuk buku yang diresensi. Saran ini saran untuk pembaca. Kalau yang pertama tadi saran itu yang pertama adalah saran untuk buku resensinya bagi pembacanya. Tetapi kalau untuk saran ini adalah saran yang ditujukan kepada pembaca resensi. Sebaiknya kita mengkonsumsi atau sebaiknya kita membeli buku ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu saja dari saya tentang resensi. Saya akhiri. Kita kalau ada silakan dicatat, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.